Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, siap menunjukkan bukti kuat bahwa akun Fufu Fafa yang sebelumnya membuat gaduh publik itu bukan milik Wakil Presiden Wapres RI, Gibran Raka Buming Raka. Sandi mengatakan, akun Fufu Fafa itu dibuat oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan Gibran. Pernyataan Sandi itu terungkap saat ia menanggapi komentar warganet pada postingannya yang mengunggah pujian terhadap sikap Gibran ketika bertemu Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal Purn Try Sutrisno. Di mana, Try Sutrisno merupakan salah satu tokoh yang disebut merestui pemakzulan Gibran. Pada waktunya nanti, saya akan keluarkan bukti yang tidak terbantahkan, bahwa akun itu ciptaan seseorang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Mas Gibran, ungkapnya, dikutip dari wartakotalive.com, Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025. Terkait dengan akun Fufu Fafa ini, hal tersebut masuk dalam poin-poin landasan Forum Purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran. Disebutkan bahwa akun itu berisi hinaan terhadap sejumlah tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Anies Baswedan. Diinformasikan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia RI akan membacakan surat pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka di rapat paripurna DPR RI. Pembacaan surat yang dikirim Forum Purnawirawan TNI sebagai bagian dari proses sesuai ketentuan Pasal 7 AUUD 1945. Surat dari Forum Purnawirawan TNI tentu patut diapresiasi karena bentuk perhatian dan tanggung jawab para senior bangsa yang telah berbuat dan mengabdi kepada bangsa dan negara, ujar Andreas Hugo Pareira, anggota DPR fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR, dikutip dari Kompas.com, Selasa tanggal 3 Juni tahun 2025 malam. Andreas menjelaskan bahwa setelah surat tersebut dibacakan di rapat paripurna, proses selanjutnya akan bergantung pada kehadiran dan persetujuan anggota DPR. Apabila rapat paripurna itu dihadiri oleh 2/3 anggota DPR, dan disetujui oleh 2/3 anggota DPR yang hadir, maka tahapan proses pemakzulan sesuai Pasal 7 AUUD 1945 bisa dimulai, ungkapnya. Jika disetujui, DPR akan meneruskan surat beserta pertimbangan-pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Namun, jika syarat kehadiran dan persetujuan tidak terpenuhi, proses pemakzulan tidak akan dilanjutkan. Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 anggota DPR, maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan, tambah Andreas.